Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد. إخوة الطلاب أيها الطلبة الكرام البررة المجتهدون الطيبون الصالحون المصلحون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر حياكم الله عزني الله وإياكم بعزة الإسلام والإيمان. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada malam hari ini kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam lingkungan fi nash'atil ibadah lillahi azza wa jal, tumbuh berkembang kita dalam lingkungan kebaikan, lingkungan kepesantrenan, lingkungan yang penuh dengan iman dan Islam, tumbuh ilmu-ilmu pengetahuan agama, tumbuh ilmu-ilmu pengetahuan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana ilmu-ilmu tersebut bersumber dari Al-Quranul Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah Asy-Syarifah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita pun masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sebuah kewajiban yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim dan sebagai seorang talibul ilm, yaitu melaksanakan salat maghrib disambung nanti isya secara berjamaah. Tentunya di sela waktu antara salat maghrib dan isya ini kita manfaatkan, kita ihtinam dengan faidah yang banyak dengan kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentadabburi dari tafsir yang dikarang atau yang disusun oleh Syekh Abi Bakar Jabir Al-Jazairi hafizahullah ta'ala dengan kitab Aisar Tafasir li Kalamil Aliyil Kabir, yang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan kebaikan, diberikan keberkahan, kehormatan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang hamba Allah yang khalifah, hamba Allah yang insan kamil, hamba Allah yang senantiasa diberikan keridhaan atas rahmat dan hidayahnya, menjadi hamba-hamba yang terpilih di dunia dan insyaAllah di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya yang mulia, generasi tabi'in, tabi'i tabi'in, thumma alladhina yalunahum hatta yaumal qiyamah. Baik, ikhwatas syabab rahimani wa yarhamukumullah. Kita akan melanjutkan kembali dari kitab Aisar Tafasir li Kalamil Aliyil Kabir yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi hafizahullah ta'ala. Baik, kemarin sudah kita sedikit membahas ya, di surah Al-Baqarah ayat 11 sampai ke 13. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Untuk syarah kalimatnya telah kita bahas, dan kita sekarang masuk kepada pembahasan makna ayatnya. Di sini makna dari ayat yang telah kita baca tadi. Shadaqallahul azim. Yukhbiru ta'ala 'anil munafiqin annahum idza qala lahum ahadul mu'minin la tufsidu fil ardi fin nifaq wa muwalatil yahudi wal kafirin raddu 'alaihi qailin innama nahnu muslihuna fi za'mihim. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan informasi, telah memberikan kabar kepada mereka tentang orang-orang yang munafik, ya, bahwasanya mereka itu apabila ada salah satu di antara orang yang beriman mengatakan kepada mereka, ya, ini salah satu seorang yang beriman yang mengatakan kepada mereka orang-orang yang munafik, la tufsidu fil ardi, ya, bin nifaq wa muwalatil yahudi wal kafirin. Janganlah sekali-kali kalian membuat kerusakan, membuat huru-hara, ya, membuat pengerusakan di atas muka bumi dengan cara, ya, berbuat nifaq atau berbuat yang munafik. Ada 3 tanda dari ciri orang munafik yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ya, dari Abu Hurairah. Ayatul munafiq 3, idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Ya. 3 ciri hamba Allah yang munafik itu. Ya, 3 ciri dari hamba Allah yang munafik itu. Yang pertama adalah ketika dia berbicara, dia berdusta, berbohong. Yang kedua, ketika dia berjanji, maka dia mengingkari janji tersebut. Dan yang ketiga, apabila ia diberikan tampuk amanah, ya, sebuah amanah, maka dia mengingkari dan mengkhianati amanah tersebut. Baik. Nah, ini ya. Jadi orang yang beriman mengatakan kepada mereka orang munafikun, la tufsidu fil ard, jangan membuat kerusakan di atas muka bumi dengan kenifakan kalian, dengan kemunafikan kalian, dan bertemannya kalian dengan orang-orang Yahudi. Ya. Tidak boleh kita berteman dengan orang-orang Zionis, Israel. Ya, apalagi di sini muwalat ini lebih ke intim, ya, lebih ke intim, sangat dekat, dijadikan sebagai teman, dijadikan sebagai sahabat, ya, dalam perihal sharing ilmu dan seterusnya. Nah, begitu ya. Ini jangan sampai kita menjadikan mereka orang-orang Yahudi sebagai sahabat. Bahkan para ulama ada yang mengharamkan untuk kita berbisnis dengan orang-orang Yahudi. Namun ada sebagian yang memperbolehkan asalkan tidak masuk ke dalam ranah-ranah yang nantinya, ya, akan menumbuh kembangkan sifat karakter mereka dan kebiadaban mereka untuk kembali, ya, membasmi, memusnahkan kita kaum muslimin dan orang-orang yang beriman, ya. Karena sejatinya jiwa atau karakter sejati di dalam diri orang-orang Yahudi itu semuanya penuh dengan kemunafikan, ya. Jadi kalau mereka berbuat, ya, membuat sebuah perjanjian, pasti mereka melanggar. Kalau ngomong pasti berdosa, dikasih amanah pasti dia akan berkhianat. Itu adalah ciri khas dari bangsa kera atau bangsa monyet, ya, bangsa kilap. Tahu kilap nggak? Tahu kilap? Kilap itu kuk 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 kuk. Ah, itu bangsa itu, ya. Atau bangsa khanazir. Tahu khanazir? Nah, itu sya'bul khanazir wa sya'bul kilab wa sya'bul qiradah, itu adalah mereka orang-orang Yahudi. Antum mau, ya, kita mau berteman dengan, ya,
kera. Bangsa kera mau? Berteman dengan bangsa babi mau? Berteman dengan bangsa guguk mau? Nah ini, makanya di sini tidak boleh kita berteman dengan mereka, orang-orang Zionis, ya. Wal kafirin, dan orang-orang kafir yang kita jadikan sebagai muwalad, ya, teman dekat, sahabat dekat, dan seterusnya. Jangan sampai, ya, kita berteman dengan kaum muslimin, kaum yang beriman kepada Allah, ya. Ya, mereka senantiasa mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai kitabullah, mencintai sunnah-sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mencintai para ulama, mencintai siapapun yang mencintai para ulama, dan seterusnya. Baik. Nah, di sini mereka orang-orang munafikun raddu alaihi, membalas, menjawab, ya, lontaran dari orang-orang yang beriman tadi dengan mereka mengatakan innama nahnu muslihun fi za'mihim, ya, kami ini adalah kaum yang membuat perbaikan di atas muka bumi, ya, fi za'mihim, dalam klaimnya mereka, dalam justice, ya, anggapan prinsipnya mereka, kami ini loh adalah kaum yang membuat kebaikan, yang membuat perbaikan di atas muka bumi. Ini anggapan mereka, yaitu orang-orang munafikun. Maka fa'abtalallah ta'ala hadha az-za'm wa qarrara annahum hum wahdahum al-mufsidun la man a'radu bihim minal mu'minin. Maka Allah membatalkan, ya, di sini Allah membatalkan, meniadakan dari klaimnya mereka, anggapannya mereka, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengikrarkan, menetapkan bahwasanya mereka wahdahum mufsidun fil ard. Mereka ini adalah betul-betul hamba-hamba Allah, bangsa yang membuat kerusakan di atas muka bumi. Itu sudah menjadi ketetapannya Allah. Jadi orang-orang munafikun telah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala adalah kaum yang membuat kerusakan di atas muka bumi. La min aradu bihim minal mu'minin, dan mereka orang-orang munafikun itu, ya, membantah apapun yang disampaikan oleh orang-orang yang beriman. Dibantah apapun, dari wahyu Allah dibantah, dari hadis Nabi dibantah, ya. Untuk kita memberikan kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar pun juga dibantah sama mereka. Illa annahum la ya'lamun dzalik li ista'il kufr ala qulubihim, ya, kecuali karena mereka itu tidak mengetahui tentang hal tersebut, dikarenakan tuh kekufuran telah menguasai diri mereka, ya. Orang munafik itu kekufurannya telah menguasai diri mereka, telah menguasai hati-hati mereka. Hati-hati mereka telah ditutup oleh Allah, telah disegel oleh Allah dengan pintu hidayahnya Allah, dengan sinar hidayahnya Allah, dengan cahaya hidayahnya Allah Azza wa Jalla. Kama akhbara ta'ala annahum bi'annahum idza qala lahum ahadul mu'minin asdaqu fi imanikum wa aminu imana fulanin wa fulan mithla Abdullah bin Salam raddu qailin anu'minu imana sufaha alladhina la rushda lahum wa la basirah. Nah ini, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berikan informasi tentang mereka orang-orang munafikun, bahwasanya mereka, ya, ada salah satu di antara mereka mengatakan, ada salah satu orang yang beriman mengatakan kepada mereka, ya, asaddaqu fi imanikum, ya, apakah, ya, kalian tidak membenarkan keimanan kalian? Wa amanu imana fulan wa fulan, ya. Apakah kalian tidak beriman sebagaimana berimannya fulan bin fulan, begitu, ya, sebagaimana Abdullah bin Salam. Ini Abdullah bin Salam adalah seorang Yahudi, dari mantan Yahudi, ya, dari Bani Israel, yang mu'allaf, yang masuk memeluk Islam, ya. Dulunya adalah rahibnya Yahudi, kemudian dia mendapatkan cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala, masuk memeluk Islam dan menjadi salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kuat dalam memegang keimanan sampai akhir hayatnya. Ini Abdullah bin Salam. Dan juga membuka makarnya orang-orang Yahudi tentang ayat rajam di dalam kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat itu ada ayat rajam.
barang siapa yang berzina itu pasti akan dirajam. Nah, orang-orang Yahudi itu ketika membaca kitab Taurat itu ditutup tentang ayat rajamnya, dibacakan di hadapan Nabi, ditutup ayat rajamnya. Ya kan? Ini kelakuan mereka. Mereka tahu bahwasanya ada ayat tentang rajam bagi mereka yang berzina, ditutup. Kata Abdullah bin Salam, buka. Dibukanya ada ternyata ayat rajam. Itulah ya, kebusukan dari orang-orang Yahudi. Nah, ini Abdullah bin Salam itu dianggap mereka orang-orang munafikun, ya, mengatakan anu'minu imana sufaha alladzina la rusyda lahum. Apakah ya, kami ini akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh, ya, yang mereka tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan petunjuk, dan tidak mendapatkan basirah. Tahu basirah? Basirah adalah ketika mata hati ini mampu memandang mana yang hak dan mana yang batil dengan cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu basirah. Penglihatan taufik dan hidayah Allah mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Itu basirah. Ya. Kalau basar ini nih, mata nih. Kita basar cuma mata lihat, gitu kan ya. Oh, ini sehat, ini laki-laki, ini perempuan, ya enggak? Nah, ini pakai pakaian ini, pakaian ini, ya enggak? Nah, itu basar. Kalau basirah, dia pakai hati nurani. Tentunya bukan hati nurani manusiawi saja, namun hati nurani manusiawi Islami yang terpancar dari hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nah, basirah Umar bin Khattab itu sangat kuat. Maka beliau digelari dengan julukan apa? Al-Faruq, ya. Jadi seseorang yang mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Baik. Nah, di sini apakah kami akan beriman seperti berimannya mereka orang-orang bodoh yang tidak mendapatkan hidayah dan juga tidak mendapatkan basirah? Nah, ini orang-orang munafikun ngomong kayak gitu. Maka faradallahu ta'ala alaihim da'wahum wa asbata as-safah lahum wa nafahu 'anil mu'minin as-sadiqin wa wasafahum bil jahli wa 'adamil 'ilm. Jelas sudah. Maka dengan omongan tadi Allah Subhanahu wa taala membalas atas mereka dari sangkaan dan dakwahnya mereka, dari ya klaimnya mereka, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebodohan untuk mereka. Mereka itulah sejatinya orang yang bodoh, ya. Apa bodoh? Lain kata dengan bodoh, bahlul, ya, bahlul murakkab. Nah, ini yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Wa nafahu 'anil mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala menafikan dari kedunguan, kebodohan, kebahlulan tadi dari mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka orang beriman tidak bodoh. Ini kata Allah. Mereka orang yang beriman itu tidak bahlul, ya, tidak dungu seperti mereka orang-orang Yahudi, orang-orang munafikun, ya, yang as-sadiqin, yang benar secara keimanan mereka, jujur dalam keislaman mereka. Wasafahum bil jahli wa 'alamil 'ilm, dan Allah mensifati, mengkarakteristikan dari mereka orang-orang munafikun itu dengan kejahilan, dengan kebodohan, kebahlulan, wa 'adamil 'ilm, dan tanpa ilmu. Jadi ngomong itu tanpa landasan dalil. Apa dalam kaidah mafruḍat, tarkul jawabi 'alal jahili jawabun. Ada yang mengatakan tarkus su'ali 'alal jahili jawabun. Jadi meninggalkan jawaban, ya, dari sebuah pertanyaan orang yang bodoh, itulah jawabannya. Intinya ditanya orang bahlul, wah, nggak ada debat, diamkan aja, itulah jawabannya. Ya, ngapain diladenin? Wong dia bahlul, ya. Antum mau ngeladenin capek kan? Nah, kecuali kalau dia mencari kebenaran. Misalnya, Syekh, tolong berikan fatwa tentang misalnya mencuri, misalnya mencuri namun untuk kebaikan. Ya. Mencari tapi untuk kebaikan itu apa? Ya, buat pesantren misalnya. Saya korupsi misalnya, tapi buat lembaga tahfidz Quran misalnya. Saya korupsi tapi buat panti yayasan, ya, yatim piatu, ya. Saya korupsi tapi untuk membantu mereka fakir fuqara. Saya membantu orang-orang miskin, ya. Tapi saya mencuri. Nah, tapi saya mencuri jelas mencuri orang-orang tuh,
orang-orang yang anggota-anggota dewan, ya enggak, mencuri dari para koruptor juga. Jadi dia koruptornya para koruptor. Ya. Ya. Ini ada orang-orang koruptor, gitu kan ya, yang jelas maling uang rakyat. Tapi ini Robin Hood ya, dia mengambil kembali uang rakyat itu kan ya. Ya, dikorupsiin pula tuh, diambilin pula tuh ya. Ini hacker. Ini hacker, dia berusaha untuk mengambil uang-uang korup tadi kan ya. Dan ia dermakan kepada mereka orang-orang yang beriman, orang-orang fakir fuqara. Ini gimana hukumnya Ustaz? Gitu kan ya. Apa hukumnya? Ya, sama halnya antum berwudu dengan air kencing. Gimana hukumnya? Lebih baik enggak wudu toh. Ya. Lebih baik enggak wudu. Biarin mereka. Ya, orang-orang korupsi, biarin mereka korupsi. Nikmati saja dunia mereka. Ya. Kita berikan dakwah bahwasanya ini tidak bagus, tidak benar. Mereka sebenarnya sudah paham. Namun kita ingatkan terus. Begitu. Jangan kita ikutan pula untuk mencuri uang mereka. Sudah uang mereka kotor, kita curi pula. Ya. Ya. Sudah uangnya mereka kotor, kita curi pula. Terus gimana hukum? Dan kita berikan uang curian itu kepada mereka, hamba-hamba Allah yang beriman. No. Coba. Kan juga rusak akhirnya. Nah, makanya harta yang kita berikan di jalan Allah adalah harta yang halal, harta yang baik. Tidak apa-apa walaupun sedikit kita keluarkan untuk kepentingan dakwah, untuk mereka fakir fuqara, untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren dan seterusnya. Yang penting dari sumber dan cara yang halal. Ya, dari sumber dan cara yang halal. Ya. Dengan bukan cara yang batil. Percuma kita banyak mendermakan ya, uang kita, finansial kita, harta kita, namun dengan cara dan sumber yang batil, maka itu akan dibatilkan pula oleh Allah, di-cancel oleh Allah dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Percuma kan? Percuma. Baik. Nah, di sini ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka orang-orang munafikun dengan kejahilan dan tidak ada ilmu. Itu mereka orang yang bahlul tadi ya. Maka ketika kita mendapatkan pertanyaan untuk menjawab dari pertanyaan orang yang bahlul tadi, orang yang jahil tadi, kita diamkan. Diamnya kita itu adalah jawabannya. Ya, percuma artinya. Kita ladenin pun ujung-ujungnya cuma untuk mencari pembenaran dan kebatilan. Ya, bukan kebenaran yang kita cari, bukan hak, namun pembenaran dan kebatilan atas pembenaran itu. Alhamdulillah, subhanallah. Baik. Ya, ini hati mereka sudah ditutup sama Allah. Berikutnya, hidayatul ayat. Kita masuk ke petunjuk ayat atau ma yustafadu minal ayat. Apa yang mampu untuk kita ambil? Apa faedah yang mampu kita ambil dari ayat-ayat yang tadi telah kita bacakan? Min hidayatil ayat, hidayatul ula, ay al-hidayatul ula, ya. Dhammul iddia' al-kadhibi wa huwa la yakunu ghaliban illa min sifatil munafiqin. Ya. Dhammul iddia'. Jadi pencelaan atas dakwahan yang bodoh, dakwahan yang bohong, ya. Jadi mereka seorang yang pembohong, begitu ya. Jadi dakwahan, klaim dari seorang yang pembohong. Siapa mereka? Orang munafik. Wa huwa la yakun ghaliban, dan itu tidak terjadi secara mayoritas kecuali itu merupakan sifat karakter dari orang-orang yang munafikun. Jadi kita harus mencemooh dari karakter sifat-sifat orang-orang munafik. Yang pertama, ketika dia ngomong, dia berdusta. Ketika dia membuat sebuah perjanjian, maka dia mengingkari perjanjian tersebut. Dan yang ketiga, ketika dia diberikan amanah, maka dia mengingkari amanah itu, mengkhianati amanah tersebut. Nah, ini kita harus mencela dan mencemooh sifat karakter yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Yang pertama. Yang kedua, al-hidayatu tsaniyah, al-islahu fil ardi yakunu bil amali bi ta'atillahi wa rasulih, wal ifsadu fiha yakunu bi ma'siyatillah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Perbaikan di atas muka bumi ya, itu terjadi dengan apa bentuknya? Dengan proyek amal-amal
soleh dengan proyek mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Alkitab, Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita jadikan sebuah sumber, ya, buku panduan untuk kita menjalankan amaliyah dari proyek yang kita jalankan. Jadi amal soleh ini harus ada buku panduannya, ya. Tidak dikatakan sebagai amal soleh jikalau tidak ada buku panduan yang jelas dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ya. Kapan dikatakan amal itu adalah amal yang baik dan amal yang soleh? Ketika amal soleh tersebut, ya, rujukannya adalah Al-Quranul Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah Asy-Syarifah. Wal ifsad fiha, dan perbuatan pengerusakan di atas muka bumi itu tidak lain dan tidak bukan hanya karena kemaksiatan kepada Allah dan juga Rasulnya. Jadi sebaliknya, ya, kalau al-islah fil ard dengan taatnya kita kepada Allah dan Rasulnya, sedangkan al-ifsadu fil ard membuat pengerusakan di atas muka bumi itu dikarenakan maksiatnya kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya, samping temannya dibangunkan, kecapean. Coba wudhu dulu, ambil air wudhu. Ada air kan? Ada. Fadl. Yang ketiga, al-hidayah ats-tsalisah, al-'amiluna bil fasadi fil ard yubarriruna daiman ifsadahum bi annahu islahun wa laysa bi ifsadin. Ya. Yang mereka orang-orang munafikun senantiasa beramal, beraktivitas, senantiasa mengerjakan dengan kerusakan-kerusakan di atas muka bumi, yubarriruna daiman ifsadahun. Yang jadi masalah mereka yubarrirun, yuzakkuna daiman ifsadahun, senantiasa membenarkan, mentazkiyah, merekomendasikan dari pengerusakan-pengerusakan, dan itu selalu. Ya. Ini benar-benar mereka punya rekomendasi itu. Benar-benar direkomendasikan, benar-benar, ya, disucikan, dikultuskan. Ini loh prinsip kami, ya. Ada kan orang itu yang tujuannya, yang hidup di dunia itu cuma untuk, ya, membuat kerusakan, ya, membuat kerugian. Ada. Punya proyeknya untuk merugikan orang lain. Ada. Ya, macam corona. Ya. Corona juga kan itu proyek-proyek global sebenarnya. Ya ada corona. Ini buktinya ada, diciptakan. Ustadz itu bagian dari penyintas dari COVID-19. Ya. Nah ini banyak teman-teman yang meninggal dunia dengan COVID. Ya. Ini proyek mereka, proyek orang-orang global, globalis. Nah ini, dan nyata itu disebarluaskan dan akhirnya menjadi politik toh. Ya, dipolitikin kita. Ini kondisi di mana kaum muslimin, ya, ini akan ditindas sedemikian rupa di akhir zaman ini. Dan mereka membuat kerusakan itu di atas muka bumi, dan siapapun yang menolong mereka orang-orang yang membuat kerusakan ini. Makanya mereka orang munafikun berteman dengan mereka orang-orang kafir. Ya, sudah satu kolam sama mereka, ya. Satu kolam. Begitu. Yubariruna daiman ifsadahum. Nah itu, mereka selalu membenarkan, selalu merekomendasi, ya, dari kerusakan-kerusakan yang mereka perbuat. Yang jadi masalah lagi, pengerusakan-pengerusakan yang mereka perbuat itu adalah bentuk islah. Ini anggapan mereka, ya, seperti orang Yahudi. Mereka punya proyek, mega proyek. Untuk apa? Menghilangkan, ya, kalau bisa setengah atau mungkin 2/3 dari penduduk muslim atau penduduk dunia. Kalau bisa dihilangkan semua. Kalau bisa ras mereka yang hidup, mereka rasis, ya. Kalau bisa ras mereka sendiri yang hidup. Antum mati, antum, anak juga mati. Itu anggapan mereka. Pengennya mereka kayak gitu. Dibunuh dengan cara apa? Apapun. Virus didatangkan, ya. Kan begitu. Apapun pokoknya. Dengan cara apapun. Ya. Ghazul fikri sama juga. Dengan pemikiran-pemikiran, perang-perang pemikiran, anak-anak muda dirusak.
akhlak-akhlaknya juga diperusak. Ya. Masih ingat dengan apa? Fashion Week itu apa namanya? Masih ingat ya? Nah, ini Fashion Week apa namanya? Yang di Bandung itu apa? Cisarua apa? Citayam Fashion Week. Kan Malang juga mau ada tuh. Ya enggak? Di Malang mau ada tuh kan, di Kayu Tangan tuh kan ya, Kayu Tangan Fashion Week itu kan. Tapi digagalkan kan sama Satpol PP ya. Alhamdulillah kan pemerintah kita, wali kota kita masih soleh gitu ya, musleh. Nah itu. Tapi juga dasarkan dari ya tentunya para tokoh ya, ulama dan Islam untuk bisa meredakan itu. Coba bisa dibayangkan kalau sekarang ini Kayu Tangan Fashion Week terus berjalan, rusak nggak kira-kira anak mudanya? Anak muda rusak gitu kan ya. Nah ini. Nah, mereka beranggap proyek-proyek seperti itu adalah islah, perbaikan. Ini anggapan mereka. Orang Yahudi pun dalam kitabnya mereka, Torah bukan Taurat ya. Kalau Taurat itu masih murni mengajarkan kebaikan dan amal soleh, beriman kepada Allah. Nah, Torah ini yang sudah direvisi, sudah dimanipulasi sedemikian rupa, dan itu untuk menuntut dari kepentingan dan politiknya orang-orang Yahudi itu sendiri. Ya. Antum bikin kitab suci, kitab-kitab sucian namanya. Ya. Kitab, antum jadi nabi, ya, sembarangan antum lah. Tuhannya sendiri antum pilih, gitu kan? Ya enggak? Kitab nabinya pun antum juga pilih juga, gitu kan? Ya pokoknya semua antum bikin kitab-kitab, ya kayak gitu orang Yahudi itu. Mereka membuat kitab-kitab suci jadi-jadian, gitu kan? Namanya Torah. Gitu kan ya, dibuat sedemikian rupa, dipelintir ya, kandungan konten dari matan-matan dari Taurat yang asli ya, dengan kepentingan politiknya mereka. Jadi proyek mereka itu dianggap adalah al-islah, perbaikan, karena untuk melanggengkan dan mengeksistensikan keberadaan dari bangsa Yahudinya mereka. Jadi bangsa yang di luar Yahudi, wah itu bukan bangsa kami kok. Laisa minna ya. Jadi mereka bukan bagian dari kami. Mereka bahlul, mereka wajib untuk dimusnahkan. Nah itu kan ya. Dan ini perbaikan menurut versi kami. Ya itu. Menurut versi mereka itu adalah al-islah. Begitu kan ya. Walaisa bi'ifsad, dan bukanlah itu perkara yang merusak, bukan. Sebarkan Covid itu bukan merusak, namun adalah untuk mengislah ya. Supaya kami ini loh yang mewarisi dari bumi ini ya, supaya kami ini loh bangsa Yahudi, orang-orang yang sekelompok dengan kami, yang nanti Tuhan mereka adalah Dajjal itu kan ya. Nah itu yang mewarisi dari dunia ini, itu pengennya mereka ya. Nah, kalau kita enggak toh enggak. Ayo siapapun mereka, enggak pandang ras, tidak pandang dari manapun ia, selama ia mengucapkan dua kalimat tauhid, kita semua adalah beriman, kita semua adalah bersaudara, ya kan? Sebarkan keselamatan, sebarkan rahmatan lil alamin, sebarkan kebermanfaatan, kemaslahatan di tengah-tengah umat. Dengan cara apa? Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Itu jurusnya di situ. Ya kan? Tebarkan kebaikan, kesejahteraan di tengah-tengah umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang ingin kita sebarkan di tengah-tengah umat ini, di tengah-tengah dunia ini. Ya. Nggak ada perperangan, ya. Tidak ada konflik, tidak ada pokoknya huru-hara dan seterusnya. Kita pengen hidup damai, ya. Kita beribadah dengan ibadah yang nyaman, betul? Kita pengen ngaji yang khusyuk, ya enggak? Kita sholat yang tumaknina, yang hadir hati kita menghadap Allah ya, dengan manis lezatnya iman, ya toh? Ihsan kita dioptimalkan, itu kan pengennya kita kan? Itu Islam. Nah kalau sudah jatuh kepada mereka orang-orang munafikun, ya, orang-orang Yahudi, kebalikannya, pengerusakan di mata mereka, proyeknya mereka itu dianggap kebaikan, dianggap perbaikan di atas muka bumi. Sebaliknya Allah menganggap hal tersebut telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka adalah kaum pengrusak di atas muka bumi. Yahudi
orang munafikun sudah disegel dan dicap Allah Subhanahu wa taala, distempel oleh Allah adalah kaum pengrusak di atas muka bumi. Jadi pahami? Hal fahimtum? Ada pertanyaan? Hal fi soal? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut pada ayat berikutnya. Ayat ke-14, 15 dan 16. Tafadhal. Siapa yang belum baca sebelumnya? Antum sudah baca kan? Sudah. Itu sudah baca belum? Belum baca. Antum baca. Ya. Dipakai pecinya. Wah, kan ganteng kan? Ya. Wah, Pak Yai. Ya. Fadhal, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa kanu muhtadin. Baik, sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Baik. Ya, perhatikan dulu ya. Ini ada catatan kaki sebelumnya supaya kita tahu itu ada ini basirah ya, basirah. Lihat sini, wala basirah ya. Basirah sini saya belum artikan. Lihat di sini. Ala innahum, yang kelima ya, hum sufaha fabarra al-mu'minin min hadzal 'aib wa wasama bihi al-munafiqin wa hum ahluhu haqqan fa innahu la safa akbar min al-kufr bil haqqi wal iman bil batil. Ya, ketahuilah bahwa mereka sesungguhnya orang munafik itu adalah orang-orang yang munafik, orang-orang yang bodoh ya. Dan orang-orang beriman mereka berlepas diri dari aib besar ini, dari sifat-sifat karakter dimiliki oleh orang-orang yang munafik. Ya. Wasama bihi al-munafiqin, dan mereka orang-orang yang beriman ya berusaha untuk menghindari sejauh-jauhnya dari karakter yang dimiliki oleh orang-orang munafikun. Wa hum ahlu haqqan, sesungguhnya orang yang beriman adalah ahlul iman, sejatinya mereka ahlul iman. Ya. Fa innahu la safaha akbar min al-kufr. Orang yang beriman itu ya, tidak mewarisi dari kebodohan yang sangat besar ini, dari sifat kekufuran. Ya, orang beriman. Ya. Sesungguhnya orang beriman itu mereka ya, senantiasa menjaga dari karakter orang-orang yang munafik. Dan orang yang munafik ya, mereka mengkafiri atau mengingkari dari hak kebenaran dan juga beriman kepada kebatilan. Nah ini ya. Jadi sifat orang munafik itu adalah yang mereka mengingkari atau mengkafiri dari hak kebenaran dari Al-Quranul Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah, dan mereka beriman kepada kebatilan. Mereka beriman sama batil-batil itu, mereka iman. Syaitan, Dajjal itu mereka beriman. Nah ini kan ya, itu jadi dari hamba-hamba Allah yang munafikun. Nah ini. Baik. Kita masuk ke syarhul kalimat. Ya. Kita ini dulu, bacaan terjemahnya dulu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna
ketika mereka orang-orang munafikun bertemu dengan mereka orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, amanna, kami telah beriman. Kami ini adalah kaum yang beriman. Nah, ngomongnya secara lisan. Ini loh KTP saya, KTP iman. Iya enggak? Muslim, Islam. Mbak percaya? Oh. Vaksin. Oh, vaksin saya. Vaksin apa? 1, 2, 3, booster semuanya kan ya. Tunjukkan. Islam. Apalagi? Buku nikah. Buku nikah keluar. Islam. Apalagi? Keluarin semua. Kartu kredit. Islam juga. Ya enggak? ATM. Islam. Gitu kan. Semua Islam, keluarin semua kartunya, banyak ya. Kartu utang pun juga Islam di sana. Saking dia, itu loh. Qalu amanna, kami telah beriman. Kami ini orang muslim. Nah, ini ngomong depan orang-orang yang beriman. Namun, kalau sudah membelakangi orang yang beriman, bertemu dengan sekelompok mereka, wa idza khalu ila syayatinihim, bertemu dengan pembesar-pembesar mereka dari golongan syaitan. Ya enggak? Syaitan di sini dari kalangan jin dan juga manusia. Ya. Ini macam Abu Jahal itu syaitan gitu. Abu Lahab itu syaitan. Ubay bin Khalaf itu syaitan. Apalagi? Abdullah ibnu Umayyah al-Mughirah itu syaitan juga. Siapa lagi syaitan-syaitan dari kaum kufar Quraisy? Pokoknya pentolan-pentolan ya, pembesar kufar Quraisy itu syaitan semua itu. Ya, syayatin ya. Ketika bertemu dengan para pembesar syaitan-syaitannya mereka ataupun jin-jinnya mereka, ya, qalu, mereka mengatakan inna ma'akum, kami ini bersama dengan ente, ya. Kami ini bersama dengan kalian, kami ini sepaham dengan kalian, kami ini ngomong dengan mereka orang beriman itu hanya sebatas lisan kami, pencitraan aja kok, settingan doang, ya, casing, gitu kan ya. Tapi hati kami ke kalian kok, gitu. Itu orang munafikun, ya. Innama nahnu mustahzi'un, dan kami ini hanya memperolok-olok dan mengejek mereka orang-orang yang beriman. Itu, ya, itu orang munafikun. Ngeri enggak kira-kira? Orang kufar lo jelas toh, orang kafir tuh jelas ngomong ya, ente anta gitu kan ya. Lakum dinukum waliyadin, itu menurut mereka kan ya. Lakum dinukum waliyadin, ini menurut mereka. Menurut kalian agama Islam kalian anut. Menurut kami agama kami ya kami anut, itu kata mereka. Kata kita lakum dinukum, baik kalian agama Islam, baik kalian bagi agama non Muslim, silahkan. Tapi kafir enggak, antara-antara. Tapi hati mereka lebih cenderung pada orang kafir. Lebih ngeri nggak? Ini pengkhianat tuh ya ini. Dan negara kalau punya pengkhianat kayak gini, hancur negara itu. Udah ngerasa nggak negara ini kayak gitu? Nah, gitu kan ya. Masya Allah kan. Ini maka hati-hati ya, hati-hati. Kami hanya mengolok-olok mereka saja, orang beriman. Kami olok-olok di depan mereka. Settingan kok, citraan kami. Tapi sejatinya kami ini hanya cenderung ya berhati kepada kalian ya, para pembesar syaitan-syaitan tadi kan ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Sebaliknya, bahkan Allah Subhanahu wa taala itu memperolok-olok mereka orang-orang munafikun, wa yamudduhum fi tughyanihim, dan membeberkan, membentangkan akan ya, kedurhakaan mereka, bahwasanya mereka itu ya'mahun, mereka tidak mampu melihat kebenaran, mereka tidak mampu melihat dengan hati nurani basirahnya mereka tidak mampu melihat dengan mata hidayah, cinaran cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tuh mereka itu kayak gitu tuh ya. Sudah Allah olok-olok di sini dan Allah bentangkan karena kedurhakaan mereka tidak mampu melihat kebenaran, tidak mampu melihat mana yang hak dan mana yang batil. Tuh mereka. Ini orang-orang munafikun dan ini sudah dicap sama Allah Subhanahu wa taala dan kita wajib untuk mengimani itu. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka adalah kaum yang mereka menukar ya, kedolalan mereka beli itu. Ya enggak? Hidayah Allah itu dibeli dengan kesesatan yang mereka. Ya. Seharusnya mereka kalau lurus lempeng jalannya gitu ya. Ya, tapi kan nggak mungkin, ya enggak? Kan nggak mungkin kita pengen semua orang beriman semua ke kita semua kan ya. Ya, semua orang yuk ikut khair ummah semua gitu kan ya. Ya enggak bisa gitu kan ya.
semua orang ikut misalnya ya, satu ormas tertentu misalnya, tidak bisa gitu. Ya, kita satu menjadi satu kalimat aja tidak bisa kita kan. Ya, masih ada perbedaan dari furu'iyah itu sendiri kan begitu kan ya. Nah ini, jadi mereka ini adalah kaum yang mereka membeli hidayah Allah dengan kesesatan mereka. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Maka tidak ada keuntungan dari tijarahnya mereka, dari perniagaannya mereka, dari bisnis-bisnis yang mereka jalankan, termasuk bisnisnya orang-orang Yahudi. Wa ma kanu muhtadin. Mereka tidak mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah. Mereka tidak mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah. Mereka bukan kaum yang diberikan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah enggak dapat hidayah dari Allah, berarti ahlul dhalal nih. Ahli sesat dan menyesatkan. Aliyadzubillah tsumma na'udzubillah. Sedangkan ad-dhalal di mana tempatnya? Finnar. Jelas. Wadih? Ya, syabab. Baik, sampai di sini insyaallah perjumpaan kita pada malam hari ini. Next kita akan bahas lagi untuk syarhul kalimatnya dan juga makna ayatnya serta mayustafadu yani minal ayat atau hidayatul ayat. Baik, sampai di sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an ayuha tullabal kiram wasyababal mujtahidin al-mujahidin fi sabilid da'wah walillahi azza wa jalla. نكتفي بهذا ونختتم درسنا يعني هذه الليلة بقراءة الحمد لله رب العالمين ونستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونختم كذلك بقراءة دعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بالله توفيق الهداية وبرضا والعناية أخيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.